Para juara, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Mereka terlahir penuh dengan hasrat dan impian. Oleh karena itu, inilah bentuk aksi dan karya nyata kami, mahasiswa Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Agrifair 2020, yang kami banggakan teman-teman finalis yang berbahagia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang melimpah pada sektor pertanian dan peternakan. Salah satu ternak penghasil susu yang sangat berpotensi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani adalah sapi perah. Kabupaten Derekan menjadikan prioritas pengembangan sapi perah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, jumlah populasi sapi perah di Kabupaten Derekan sebanyak 2.798 ekor. Menurut BPS, pada tahun 2017, Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan produksi susu sapi perah dengan rata-rata mencapai 20% setiap tahunnya. Produksi dalam negeri hanya dapat dipenuhi sebesar 80% dan 20% harus impor dari luar negeri. Penurunan produksi susu sapi perah disebabkan oleh penyakit mastitis. Kondisi ini semakin sulit terpenuhi akibat prevalensi mastitis Indonesia mencapai 75-83%, sehingga sapi perah mudah diserang oleh penyakit mastitis. Penyakit mastitis merupakan peradangan ambing yang disebabkan oleh masuknya bakteri Streptococcus aureus dan Staphylococcus algatiae ke dalam ambing setelah pemerahan akibat lubang puting yang membuka. Penyakit mastitis dapat menurunkan produksi susu sebanyak 4,4 sampai 8,3 liter per hari per ekor. Selain itu, susu yang dihasilkan menurunkan kandungan gizi susu seperti protein, laktosa, dan lemak susu. Solusi yang pernah ada dalam mencegah penyakit mastitis yang ada di Indonesia adalah: pertama, menggunakan injeksi yang dapat menyakiti ternak. Kedua, menggunakan antibiotik yang dapat menyebabkan residu susu. Dan yang ketiga, menggunakan spray yang tidak dapat menyebar, sehingga dari solusi tersebut dinyatakan kurang efektif dan efisien. Berdasarkan dedikasi dan hasil diskusi yang kami lakukan, maka kami dari tim Universitas Hasanuddin, saya Andar Mawan Saputra, saya Fijual Patangari, dan saya Alif Rizwan, di bawah bimbingan oleh Ibu Dr. AGR Reni Patmia USPTM AGR, mempersembahkan ide usaha terbaik kami yang berjudul iCare, usaha kreatif pemanfaatan ekstrak daun bandotan dan kitosan sebagai titdipin pemerahan sapi perah di Kabupaten Nrekan. iCare merupakan produk antiseptik yang menggunakan ekstrak daun bandotan dan kitosan yang memiliki dua output. Pertama, sebagai produk pencegahan penyakit mastitis sapi perah, dan yang kedua sebagai produk hand sanitizer berbasis titdipin. Titdipin merupakan metode pencelupan cairan antiseptik yang diberikan pada puting sapi. Kegunaan titdipin dapat meminimalisir pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus dan bakteri Staphylococcus algatiae, penyebab mastitis pada sapi perah. Hasil pengujian metabolit sekunder daun bandotan memiliki saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin yang berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, anti jamur, dan antiinflamasi. Sehingga keberadaan metabolit sekunder dapat dibuat produk antiseptik alami untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Adapun visi dan misi usaha yang kami akan jalankan, yang pertama, visi kami terwujudnya Indonesia sehat melalui produk peternakan dalam peningkatan produksi dan kualitas susu. Dan misi kami adalah berperan aktif dalam menciptakan keamanan pangan dan ketahanan pangan, menghasilkan produk sesuai kesejahteraan hewan, dan yang terakhir, meningkatkan keunggulan daya saing produk.
Cara pembuatan eye care diawali dengan proses penepungan daun badotan yang dikeringkan selama 2 hari. Kemudian, daun dihancurkan menjadi simplisa sebanyak 300 gram. Tahap kedua, dilakukan maserasi dengan menggunakan etanol 98% selama 24 jam dan disaring dengan menggunakan kain kasa. Tahap ketiga, filtrak dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius dan ditambahkan 25 gram ketosan hingga dimasukkan ke dalam botol eye care. Setelah larutan dimasukkan ke dalam botol kemasan, selanjutnya kami mengaplikasikan ke ternak sapi perah dengan perlakuan menggunakan T0 propylene iodine 10%, T1 menggunakan eye care konsentrasi 1%, T3 menggunakan eye care konsentrasi 3%, dan T5 menggunakan eye care konsentrasi 5%. Uji coba yang kami lakukan dengan menentukan jumlah produksi susu dan kualitas susu. Hasil pengujian dilakukan menunjukkan bahwa pada perlakuan T1 dan T3 nampak produksi susu yang dihasilkan hampir sama pada perlakuan T0 yang menggunakan antiseptik sintetis. Sedangkan pada pengujian kualitas susu di mana protein, lemak, dan laktosa susu sesuai SNI 2011 tentang susu segar yaitu mengandung minimal 3% lemak, 2,8% protein, dan 4% laktosa. Sehingga aman untuk dikonsumsi dibandingkan menggunakan antiseptik sintesis yang akan terjadi cemaran kimia pada susu. Adapun analisis SWOT usaha yang kami akan jalankan dari segi strength, menghadirkan produk pencegah mastitis, meningkatkan produksi dan kualitas susu. Produk telah dilakukan uji coba. Dari segi weakness, perusahaan dalam tahap awal, produk dan layanan masih dikenal skala kecil, perlunya peneliti lebih lanjut pada ternak perah lainnya. Segi opportunity, produk pertama di Sulawesi Selatan, peluang pasar besar berdasarkan jumlah populasi pada Kabupaten Enrekan dan Kabupaten Cinjai. Bergerak bisnis kebutuhan primer sanitasi, mampu menjadi peternakan modern organik dan zero waste. Dan yang terakhir, dari segi threats atau ancaman, adanya produk hampir sama dari segi fungsi, inovasi produk, kemungkinan perubahan tak terduga pada pola bisnis, kondisi ekonomi, dan stabilitas lingkungan. Adapun keunggulan produk jika dibandingkan dengan produk yang lain diantaranya, pertama, eye care menggunakan bahan yang alami, yang mudah didapatkan dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, hasil uji metabolis sekunder eye care mengandung zat antibakteri. Ketiga, eye care telah dilakukan uji coba pada produksi dan kualitas susu sesuai dengan SNI nomor 314 tahun 2011 tentang susu segar. Dan yang keempat, hasil pemerahan susu tidak dapat terjadi residu. Adapun segmentasi pasar yang menjadi sasaran dalam penjualan produk ini terbagi menjadi dua, yaitu 50% untuk pembuatan teat dipping yang akan dijual ke peternak sapi perah sebagai pencegah penyakit mastitis selama pemeliharaan, dan 50% untuk pembuatan hand sanitizer yang akan dijual ke masyarakat umum. Adapun strategi pemasaran yang kami akan lakukan diawali penentuan tempat penjualan seperti toko obat hewan, kelompok peternak, sapi perah, dan koperasi. Strategi promosi pemasaran yang kami lakukan dengan cara membuatkan akun usaha seperti Instagram, WhatsApp, Line, Tokopedia, sedangkan pada offline kami lakukan expo, bazar, mitra, dan proaktif. Estimasi biaya dalam pembuatan eye care dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel.
di mana total biaya variabel dibagi menjadi biaya pembuatan antiseptik dan biaya pembuatan hand sanitizer. Total biaya operasional yang dibutuhkan sebesar Rp68.900.000. Dalam penentuan harga produk, diawali menghitung harga satuan produksi dengan membagikan total pengeluaran dengan hasil produksi per tahunnya. Selanjutnya, harga jual kami menjumlahkan harga satuan dengan laba yang diinginkan, sehingga harga antiseptik sebesar Rp40.000 dan hand sanitizer sebesar Rp30.000. Dan adapun proyeksi pendapatan usaha yang akan kami jalankan, kami mengasumsikan produksi antiseptik dan hand sanitizer selama setahun masing-masing sebanyak 1.440 botol yang berisi 400 ml. Dan hasil penjualan eye care untuk produk tersebut, kami mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp122.400.000 setiap tahunnya. Proyeksi laba rugi di mana usaha per 31 Desember, laba bersih yang didapatkan setelah mengurangi harga pokok produksi dan beban biaya lainnya sebesar Rp48.500. Adapun analisis keuangan yang kami lakukan dari analisis break-even point pada produk antiseptis, kami mampu memperoleh titik impas sebesar 558 kali layanan. Dan pada produk hand sanitizer, kami mampu memperoleh titik impas sebesar 522 kali layanan. Dan dari BS rasio, kami mampu memperoleh sebesar 1,78. Artinya, kami akan memperoleh 1,78 kali lipat dari modal yang telah kami keluarkan, sehingga bisnis ini layak untuk kami jalankan. Dan dari return on investment, kami mampu memperoleh pendapatan sebesar 70,39%. Artinya, biaya yang kami keluarkan akan memperoleh keuntungan sebesar 70,39% dari penggunaan modal usaha yang efektif. Untuk mencapai kesuksesan usaha ini, maka kami membuat kiat-kiat perencanaan di mana pada tahun 2020 kami akan melakukan penyempurnaan produk. Di tahun 2021 kami akan menjalin mitra kerjasama dengan peternak di Sulawesi Selatan. Di tahun yang sama kami akan juga memiliki produksi dan kantor pemasaran. Dan di tahun 2022 kami akan memperluas peluang pasar di luar Sulawesi Selatan. Adapun kesimpulan dari usaha produk eye care, pertama, dapat mencegah penyakit masitis pada sapi perah. Kedua, hasil pemerahan dapat meningkatkan produksi susu dan bebas residu. Ketiga, menjaga kualitas susu seperti protein, laktosa, dan lemak susu. Keempat, produk ini memiliki peluang besar karena produk pertama di Sulawesi Selatan. Dan yang kelima, berdasarkan analisis keuangan, usaha ini layak untuk dijalankan. Salaini sipak manganga nama kutu, papolei aga-aga makesing nama kanja. Tinggalkan sikap yang selalu ingin disuap dan malas. Hasilkan sesuatu karya yang berguna dan terbaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.